Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, bab ketiga. Jadi kita sudah membahas sebelumnya ada pertumbuhan dan perkembangan ya, tumbuhan. Kemudian bab kedua kemarin adalah metabolisme, dan ini bab ketiga adalah substansi genetik ya, atau disebut juga materi genetik. Nah, jadi kita berbicara tentang gen ya. Nah, ada yang tahu gen itu apa? Ada yang tahu apa itu gen? Halo? Ada yang tahu atau ada pernah mendengar gen nggak? Istilah gen, pernah dengar atau enggak? Halo? Pewarisan sifat, Bu. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu ilmunya ya. Hereditas nama ilmunya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, gen itu sendiri adalah materi yang diwariskan ya, yang diwariskan. Nah, jadi kita berbicara tentang gen ya, yaitu materi yang diwariskan. Dalam hal ini nantinya adalah DNA ya. Mungkin kalian sering ya mendengar kata DNA ya. Tes DNA begitu sering dengar ya? Sering, Bu. Bu. Nah, jadi yang kita bicarakan ini ya tentang DNA ya, tentang gen tadi ya. Nah, mengapa dalam satu keluarga itu kan ada kemiripan ya, biasanya ada yang mirip ayah ya, ada yang mirip ibu, atau mirip kakek, mirip nenek ya. Nah, itu karena ada yang diwariskan tadi ya dari orang tuanya kepada anaknya. Nah, inilah yang kita bicarakan ya dalam ilmu genetika tadi atau ilmu hereditas ya, yaitu tentang ilmu tentang pewarisan sifat. Tadi admit dulu temannya. Nah, jadi ini kalau Ibu gambarkan ya. Nah, jadi kalau kita saat ini nggak bisa ya. Ntar Ibu ini dulu. Stop dulu. Nah, sekarang kelihatan whiteboard nggak anak-anak? Kelihatan, Bu. Ntar ya, Ibu akan share dulu. Nah, ini yang pakai laptop ya, bisa ikut bergabung ya, menulis di whiteboard ini. Sudah muncul kan di ini ya, whiteboard apa, linknya ada di kolom chat sudah muncul. Nah, itu kalian bisa ya, klik yang punya, yang pakai laptop ya. Kalau yang pakai HP memang harus diinstal dulu ya di Play Store. Nah, coba silakan yang pakai laptop, ada nggak di sini? Ada yang pakai laptop? Halo? Ada yang pakai laptop nggak anak-anak? Halo, tes, tes. Kedengaran nggak suara Ibu? Kedengaran, Bu. Ada yang pakai laptop? Nggak tahu, Bu, saya pakai HP. Ada nggak anak-anak? Nggak ada ya? Oh, nggak ada yang pakai laptop?
Ya, kalau ada yang pakai laptop sebenarnya bisa ya diklik itu linknya langsung muncul ya. Nah, jadi kita memahami dulu ya yang kita bahas tadi gen ini supaya tahu bagian mana sih ya. Ini kalau kita menggambar sebuah sel ya. Bentar, ada yang masuk lagi. Nah, jadi ini sebuah sel kemudian ada inti sel ya, ini Ibu gambarkan intinya. Nah, kemudian kan ada lagi anak inti ya di dalam inti sel ini. Nah, disinilah ini adalah namanya di sini namanya sitoplasma ya yang ini. Sitoplasma yang ini adalah nukleoplasma. Nah, disinilah terdapat kromosom ya. Kromosom ini seperti ini gambarnya. Nah, di dalam kromosom ini terdapat tadi ya, disinilah DNA ya. Nah, di dalam benang-benang kromatin inilah ya, di sini DNA yang ini. Nah, inilah tadi yang disebut dengan gen ya. DNA inilah karena apa namanya? Yang diwariskan tadi ya dari kode-kode genetik ya. Di DNA ini adalah kode-kode genetik yang khas ya pada setiap orang itu mempunyai kode yang khusus. Makanya kalau misalnya tes DNA itu tidak akan, nih ada yang bisa bergabung ya. Silakan boleh yang bergabung. Boleh di sini mau menulis ya. Nah, ini silakan nih mau mencoba ya. Bisa pakai text box ini kalau yang mau menulis. Nih silakan nih kalau yang mau yang bergabung, ini apa nih bagiannya? Tuliskan sini. Tadi sudah Ibu sebutkan. Silakan nih tulis ini apa ini. Kemudian bagian sini juga tadi ya. Nih bagian sini juga ini. Tadi sudah Ibu sebutkan juga. Yang bergabung boleh ikut menulis. Coba tes, tulis di sini. Ini apa nih? Yang bagian ini. Coba silakan. Nah, jadi inilah yang kita sitoplasma yang sini ya. Ya, betul. Siapa nih yang sudah bisa menulis? Namanya siapa? Mawar. Oh, iya Mawar. Alhamdulillah Mawar sudah bisa ya bergabung di Jambot ya. Silakan, ada lagi yang bisa menulis di sini. Apa nih yang ini bagiannya? Mawar sudah berhasil ya. Mawar, Ibu tambah deh poinnya 10 ya, karena sudah berhasil bergabung dan ikut menjawab berpartisipasi ya. Ada lagi ini yang mau menulis nih, silakan. Ini apa namanya tadi, bagian apa nih yang di sini? Silakan tuliskan di sini. Mawar kelas berapa Mawar? 12 IPA 2. Oke, iya. Mawar tambah 10 poin. Ayo, siapa lagi yang mau menulis di sini? Ya, boleh. Tulis ya. Bagian apa nih yang kamu tahu dari sini? Nih, Ibu gambarkan lagi. Nah, jadi DNA itu ya kalau kita perbesar, nah jadi begini ya DNA itu. Nah seperti ini ya. Jadi seperti tangga begitu, kemudian ada ini, seperti ada anak tangganya. Nah, DNA itu seperti itu ya anak-anak. Jadi ada dua seperti jembatan berpilin, kemudian ada tangganya. Nah, inilah DNA kalau kita... ada yang menghapus ini. Salah pencet kali ya. Ya, demikian ya. Inilah yang kita bicarakan tadi ya. Gen, tadi Ibu ulang ini gambarnya. Nih ya, kalau kromosom tadi. Di dalam inti sel ya, disinilah terdapat DNA. Nah, DNA tadilah yang disebut dengan gen tadi yang diwariskan ya dari orang tua kepada keturunannya. Baik, kita akan lanjut lagi untuk
Nah, sekarang kita lihat ya dari sini. Nah, sekarang kalian perhatikan ya di sini, kita mengenali dulu ada istilah-istilah ya pada materi substansi genetik. Yang istilah pertama ini adalah kromosom tadi ya. Kromosom tadi yang kita gambar ya, seperti apa tadi, ada lengan ya, kemudian ada sentromernya. Kromosom ini adalah struktur yang berupa padatan ya, di mana dia tersusun dari komponen molekul berupa histon ya, seperti benang-benang tadi, dan terdapat DNA ya di dalamnya ya. Nah, itu kromosom. Kromosom ini akan tampak jelas ya pada saat sel membelah. Jadi sel itu nanti melakukan pembelahan ya untuk bereproduksi dari 1 menjadi 2 dan seterusnya. Nah, pembelahan pada tahap metafase ya, kromosom ini tampak terlihat. Nah, metafase itu saat kromosom itu berada di tengah-tengah ya, pada kalau dibilang itu pada ekuator ya, atau pada bagian tengah sel. Nah, di sini terjadilah penggandaan kromosom ya, pada saat pembelahan ini kromosomnya mengganda ya. Nah, di sini kromosom terdiri dari beberapa bagian ya, ada yang disebut kromatid. Nah, kromatid tadi adalah salah satu dari 2 lengan ya. Kemudian ada sentromer. Nah, ini gambarnya. Yang ini tadi disebut kromatid, yang seperti lengan ini, dan ini sentromer ya, bagian tengahnya. Nah, ini adalah gambar dari kromosom ya. Nah, di sini ini tadi di dalam kromosom ini seperti ini ya, ada namanya benang-benang kromatin. Di dalam benang-benang ini terikat tadi DNA ya, DNA ada di dalam benang-benang ini. Nah, bagian kromosom ini ada beberapa bagian ya, ada yang bagian ujung seperti ini disebut satelit. Kemudian ini ada kromonema ya, nama bagian-bagiannya. Ada kromiol ya, ada matriks, nah ada lokus. Nah, lokus ini tempat gen itu tepatnya berada di lokus-lokus ini ya. Nanti yang menentukan misalnya warna mata, bentuk rambut, di lokus-lokus inilah ya nanti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya ya. Nah, kemudian kita lihat ini tadi DNA tadi ya, berupa dia molekul yang terdiri dari banyak sekali monomer, maka disebut polimer ya. DNA itu poli artinya banyak ya, di mana satu monomer DNA itu terdiri dari nukleotida. Nih, nukleotida ini satu ini ya, satu nukleotida yaitu terdiri dari, di sini ada gula ya, kemudian ada ini gula ribosa, gula dioksiribosa. Ini yang namanya fosfat yang seperti bulat, yang bulatan ini fosfat, dan ini adalah basa nitrogen. Nah, jadi satu nukleotida terdiri dari 3 ini, fosfat, gula dioksiribosa, dan basa nitrogen. Nah, kalau DNA ini terdiri dari untayan ya, jutaan bahkan lebih ya, dari nukleotida ini banyak sekali ya jumlahnya. Nah, ini kita mengenali dulu ya DNA tadi. Maka kalau disuruh menghitung jumlah nukleotida di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 nukleotida. Di mana ingat tadi satu nukleotida terdiri dari fosfat, gula ya, dan basa nitrogen. Nah, sekarang kita mengenal lagi istilah-istilah tadi ya pada kromosom. Ada istilah kromomer. Nah, kromomer tadi adalah struktur yang berbentuk manik-manik ya. Nah, ini adalah gabungan dari kromatin ya. Di mana kromatin ini tadi berupa benang halus yang di dalamnya terdapat DNA dan juga protein. Kemudian ada istilah sentromer. Nah, titik pusatnya tadi.
Nah, ini adalah berada di tengah-tengah ya, antara lengan kromosom tadi. Kemudian ada satelit tadi yang tepat berada di ujung lengan. Kemudian ada lagi telomer. Ini adalah ujung dari kromosom yang berfungsi untuk menjaga stabilitas DNA agar tidak terurai. Kemudian ada lagi kromonema, ini untaian benang, kromantin ya, tempat melekatnya kromomer. Ini bagian-bagiannya ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, kromosom ini pada tubuh kita itu kan terdapat 46 kromosom ya. Nah, di mana 46 atau disebut juga 22 pasang ya. Ditambah nanti dua pasangnya adalah sel kelamin ya. Nah, jadi pada tubuh kita ini ada 46 kromosom ya, masing-masing dari 1 sampai ke 46 buah atau disebut juga 22 pasang ya, ditambah 2 kromosom kelamin. Nah, ini kromosom tubuh ya, kromosom tubuhnya 44 atau 22 pasang. Ditambah di sini kromosom kelamin ya. Ini kalau yang perempuan ini XX, yang laki-laki ya kromosomnya XY. Nah, dari kromosom 1, 2, 3 sampai ke 22 ini masing-masing mengatur ya sifat-sifat tertentu. Nah, makanya kalau sekarang ahli genetika itu ya bisa mengetahui kalau misalnya bermasalah di kromosom 16, di 17 itu kelainan apa, itu bisa dideteksi dari sekarang ya. Karena masing-masing lokus kromosom ini mengatur ya sifat-sifat tertentu. Nah, kemudian tipe-tipe kromosom ini ya, ada yang disebut metasentrik ya, kalau sentromernya persis ya membagi dua lengan ini menjadi bagian yang sama. Kemudian ada yang disebut tipe akrosentrik. Ini akrosentrik kalau ini ya bentuknya seperti ini, ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, kemudian ada yang submetasentrik seperti huruf L, ini bentuk kromosomnya. Kemudian ada telosentrik, ini cuma satu lengan. Nah, ini adalah tipe-tipe kromosom berdasarkan bentuk lengannya ya. Nah, sekarang ini ya, cara penulisan kromosom pada manusia. Nah, kromosom tubuh kita tadi ya, kalau pada wanita, ini tadi 22 pasang atau 44 kromosom tubuh. Nih AA ini menyatakan kromosom tubuh ya, sementara XX ini kromosom kelamin. Artinya, kromosom kelamin ini berada pada sel kelamin, yaitu sel telur ya pada wanita dan sel sperma pada pria. Nah, sementara ini yang kromosom tubuh ini letaknya ada di sel-sel tubuh kita ya, pada seluruh sel tubuh kita ini disebut kromosom somatis atau kromosom tubuh. Nih pada wanita menulisnya ya seperti ini. Boleh ditulis 22AA, boleh juga 44A, artinya 44 pasang, 44 kromosom atau 22 pasang. Kita tulis A-nya double kalau menulisnya 22. Nah, yang pria seperti ini cara menulisnya. 22 AA atau 44A saja kalau menulis 44. Nah, perhatikan bedanya kalau pria dia XY ya, kromosom kelaminnya. Nah, XY. Nah, kalau menuliskan kromosom kelamin ya, ini bersifat haploid, ini dikatakan bersifat diploid atau 2N ya, kromosomnya 2N. Sementara kromosom kelamin disebut N. Nah, hanya separuhnya saja ya kalau kromosom kelamin, 22A plus X. Kalau yang laki-laki, karena ada X dan Y, maka sel sperma itu penulisan kromosomnya bisa 22A plus X atau 22A plus Y. Nah, memang ini agak bingung ya. Nanti kalian bisa lihat contoh soal untuk memahaminya ya. Jadi, penulisan kromosom ini khas ya anak-anak ya. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan lain. Karena jumlah kromosom ini khas ya. Misalnya pada manusia 46, nanti pada kucing berapa itu beda ya, anak-anak beda jumlah kromosomnya. Itulah yang membedakan ya, mengapa kok manusia mempunyai ciri yang berbeda misalnya dengan hewan lain, dengan makhluk lain, karena memang ada perbedaan kromosom ya. Nah, seperti inilah anak-anak ya, ternyata dari jenis kromosomnya inilah juga yang membedakan ya antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian di sini
kita mengenal gen tadi ya. Gen tadi seperangkat DNA tadi ya yang kita bicarakan, karena berfungsi nantinya, ini penting sekali ya, fungsi gen tadi atau DNA ini dia mengatur nanti proses sintesis protein ya di dalam sel. Jadi kita tahu sel tadi ya di dalam inti ya, inti itu kan ibaratnya adalah otaknya dan di dalam otaknya itulah terdapat DNA tadi ya. Jadi ini materi yang sangat penting karena dia mengatur kegiatan sel. Di antaranya sel itu bisa melakukan sintesis protein ya. Nah, maka di sini di samping mengatur sintesis protein, fungsi DNA ini juga mengatur nanti pewarisan sifat ya pada keturunannya. Nah, ini ya kalau kita lihat gambar DNA. Nah, DNA ini memang unik ya, setiap orang itu tidak sama kode-kodenya, susunannya. Itulah yang membedakan. Maka walaupun kembar identik itu ada perbedaan ya, karena memang tidak ada yang sama persis ya susunan DNA seseorang. Kalaupun dia masih dalam satu keturunan, biasanya memiliki kemiripan susunan DNA di atas 90% ya. Nah, DNA inilah yang terus diwariskan dari orang tua ya kepada keturunannya ya, mulai zaman Nabi Adam ya sampai sekarang itu mewariskan ya DNA inilah ya yang terus diturunkan ya kepada keturunannya. DNA tadi tepatnya ada di dalam inti sel tadi ya, di dalam kromosom dan juga terdapat juga di dalam mitokondria. Nah, di sini di dalam inti sel tadi DNA tadi ya adanya di dalam kromosom. Nah, ini kembali mengulang bahwa sel manusia tadi memiliki kromosom itu berjumlah 46 yang terdiri dari 22 pasang kromosom somatik atau kromosom tubuh dan satu pasangnya kromosom kelamin atau kromosom seks yang XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Nah, DNA ini juga bisa mereproduksi atau replikasi ya, karena sel-sel itu kan senantiasa kadang ada yang sel itu mengalami kematian, mengalami kerusakan ya, maka ketika sel ini juga bereproduksi atau bereplikasi, maka DNA-nya juga melakukan replikasi DNA. Nah, ada 3 cara ya replikasi DNA. Yang pertama, cara konservatif. Yang kedua, semi konservatif. Ini cara replikasi DNA. Yang ketiga, cara dispersif. Nah, cara konservatif, DNA yang asalnya tadi merupakan double helix ya atau dua tangga berpilin, maka dia terpisah dahulu ya menjadi, ini misalnya ya kita lihat muncul lagi DNA baru. Nah, jadi DNA lama menghasilkan DNA baru yang berbeda. Ini asalnya yang lama itu biru, mungkin ya kita anggap aja warna biru, maka yang barunya itu hasil replikasinya berwarna merah. Ini teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua, DNA ini memisah dulu ya, memisah yang biru, terpisah sendiri-sendiri, baru ketambahan DNA baru yang warna merah. Sehingga bercampur di sini merah biru hasil anakannya. Ini menurut teori yang kedua. Sedangkan teori yang ketiga, nah dari DNA ini terputus-putus ya, ini teori yang ketiga, maka DNA baru hasil replikasi menyisip ya, menyisip pada bagian-bagian yang putus. Nah, inilah ketiga teori cara replikasi DNA. Sekarang kita melihat sifat dari DNA ya. Bentar ini. Ini sifat DNA. Nah, DNA ini memiliki 4 basa nitrogen ya, namanya anak-anak ada 4 basa nitrogen. Nah, nama basanya yaitu ada A, adenin, kemudian T ya, timin, dan G, guanin, C, sitosin ya nama basanya. Nah, kemudian nanti basa ini saling berpasangan ya. A dan G, adenin dan guanin ini disebut juga basa purin, dan S ya atau C ini sitosin, dan timin disebut basa pirimidin.
Nah, tadi satu untaian DNA terdiri dari nukleotida ya. Nukleotidanya terdiri dari gula tadi, kemudian fosfat dan basa nitrogen. Nah, kemudian ikatan terdiri dari gula dan basa nitrogen, maka disebut nukleosida kalau cuman gula dan basa tanpa fosfat ya. Kalau ditambah fosfat tadi nukleotida, kalau cuma gula dan basa nukleosida. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, jadi DNA ini tadi mengalami transkripsi ya. Jadi untuk mensintesis protein, jadi DNA ini nanti mengatur tadi sintesis protein atau pembentukan protein. Nah, karena di metabolisme kita kemarin sudah membahas ya tentang pembentukan energi ya, ATP dari glukosa, itu kan karbohidrat ya. Nah, pembentukan energi ini kemarin adalah respirasi sel melalui glikolisis ya, kemarin ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian kemarin ada transport elektron ya. Nah, kalau pada protein, sintesis protein ini ada dua tahapan ya, yaitu transkripsi dan translasi ya. Nah, jadi kemarin sudah kita bahas juga ya, dua tahapan transkripsi dan translasi. Transkripsi dimulai dari inti sel ya, kemarin sudah kita jelaskan ya, di dalam inti sel nanti akan mencetak kodon ya, kemarin kalau Mas Ibu ulang kembali, mencetak kodon, nanti kodon ini keluar ya, maka diterjemahkan menjadi asam amino oleh RNA transfer. Nah, RNA. Jadi bedanya RNA ini adalah ribonucleic acid ya, bedanya dia hanya satu saja. Kalau DNA tadi kan ada double ya. Kalau RNA cuman satu, ibaratnya satu tangga begitu ya, tidak ada pasangannya. Nah, RNA ini ada 3 tipe, ada RNA duta, ada RNA R ya, RNA ribosom, dan ada RNA transfer. Ini berfungsi tadi pada peristiwa sintesis protein. Nah, untuk memahami ya fungsi dari ketiga jenis RNA, maka di sini kembali Ibu akan gambarkan ya bagaimana tadi protein terbentuk. Nah, kembali ya Ibu pakai whiteboard ini untuk menjelaskan bagaimana sintesis protein. Sudah kelihatan whiteboardnya anak-anak? Halo, sudah kelihatan? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi kita lihat ya di sini. Jadi Ibu gambarkan kembali ini adalah sel. Kemudian di dalam sel tadi ada inti ya, ini inti sel. Nah, di dalam inti ada lagi anak inti. Nah, di sini tadi ada kromosom ya. Nah, pada saat sintesis protein, DNA yang ada di dalam kromosom ini keluar ya. Di sini keluar dia DNA-nya. Nah, jadi pertama dia terbuka dulu rantainya ini. Terbuka dulu ya. Sehingga ada yang disebut ya di sini. Ini bagian atas ini adalah DNA sense namanya ya. Nah, kemudian muncul ya bagian bawah ini. Ini pertama kali ya. Ini DNA namanya antisense. Nah, jadi ada dua ya DNA-nya ini. Terbuka dulu, ini tahap pertama, atau disebut tadi tahapnya adalah transkripsi. Ini adalah transkripsi.
transkripsi. Nah, ini ya, disebut tahap transkripsi saat DNA tadi membuka dulu ya kedua tangga berpilinnya. Nah, kemudian pada DNA ini anak-anak terdapat tadi yang namanya kode-kode genetik ya atau disebut kodon. Nah, jadi ini ada kodon di sini ya. Jadi kodon itu dari kode-kode bahasa misalnya ada A, U, G gitu ya. Aduh, ini mending pakai ini ya. Kodon-kodonnya ini ada. Bentar dulu. Nah, jadi masing-masing kodon ini ada kode-kode genetik ya. Ibu tuliskan di luar ya. Seperti ini. Jadi kalau kita ibaratkan di sini ada kodon-kodonnya. Jadi dari antisense ini. Ini tadi DNA sense ya. Ibu tulis di luar supaya gampang ya. DNA sense ya. Nah, jadi saat transkripsi di sini ada kode-kode genetik dari basa-basa nitrogen tadi ya. Misalnya C. Oh, nggak bisa ini. Misalnya GGC gitu ya, huruf besar. Nah, jadi masing-masing ini macam-macam di sini ya. Kita Nah, misalnya saja ini ya, misalnya ada ini kode-kodenya. Nah, langkah selanjutnya kode-kode ini akan diterjemahkan oleh RNA duta ya atau RNA messenger. Nah, jadi di sini ada muncul RNA-D. RNA-D atau di buku lain atau RNA-M, RNA messenger. RNA duta ini fungsinya menerjemahkan ya kode-kode genetik ini. Nah, ini sudah ada ketentuannya anak-anak ya. Kalau G nanti menjadi C. Nah, maka ini kita lihat terjemahannya. Kalau G menjadi C, C, dan C menjadi G. Nah, ini terjemahannya sudah ditetapkan ini ya, berdasarkan ahli-ahli biologi ya. Nah, kalau T ini ketetapannya dia akan menjadi A ya. Menjadi A ya sini. T menjadi A dan A-nya menjadi U dan C tadi menjadi G. Nah, jadi ini ya diterjemahkan. Ini disebut dengan kodon. Ini disebut dengan kodon ya hasil terjemahannya ini. Hasil terjemahan DNA sense ini disebut dengan kodon. Nah, setelah kodon terbentuk ya anak-anak, maka dia akan keluar sini ya. Kodonnya keluar menuju sitoplasma. Nah, di sini sitoplasma. Di sitoplasma ini nanti di ribosom ya, ini adalah ribosom. Di ribosom ya, maka kodon ini akan diterjemahkan oleh RNA transfer. Nah, nanti RNA transfer datang ya untuk menerjemahkan kodon ini menjadi yang namanya asam amino ya. Ini diterjemahkan menjadi asam amino ya. Untuk mengetahui asam aminonya ini lihat di ada ya ketentuannya di buku ya.
Ibu lihat halaman berapa? Kalian bawa buku anak-anak? Ada buku ya? Buku biologi? PR? Halo, ada yang bawa buku? Ada yang bawa buku? Halo, tes. Anak-anak? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Siapa yang bawa buku? Buku apa nih? Buku apa, PR. Bu? Buku PR. Ya. Ada ya? Buku interaktif Intan Pariwara, Kak, Bu. Iya, betul. Iya, buku itu ya. Nanti untuk mengetahui asam aminonya, ini sudah ada ketentuannya ya di buku. Tabelnya. Nah, misalnya pada halaman, coba lihat halaman 57, supaya paham ya. Coba anak-anak, halaman 57, udah dibuka? Sudah buka belum? Sudah, Bu. Nah, di situ contohnya nomor 6. Coba lihat nomor 6. Nomor 6 itu kan ada tabel ya, ada kodon, dan ada asam amino. Sudah ketemu nomor 6? Halaman 57? Sudah, Bu. Nah, di situ kalian lihat, misalnya kalau sini CCG ada nggak? CCG ada ya? CCG asam aminonya menjadi apa? Prolin. Nah, begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kita tulis asam aminonya CCG prolin. Ini sudah ada tabelnya ya. Jadi kita nggak perlu menghafalkan nanti kalau ulangan ya. Jadi, nah setelah kita ketemu kodon, ini prolin. Kemudian AUG ada nggak AUG? Tidak ada ya, kebetulan ini kurang lengkap ya. Nah, AUG ada di nomor 10. Di nomor 10 apa AUG? Asam aminonya. Metionin. Nah, seperti itu ya. Jadi ini metionin ya, nama asam aminonya. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya caranya mengerjakannya. Jadi diketahui misalnya tadi DNA sense, disuruh mencari kodon. Mencari kodon ini sudah ketetapannya ya, jadi sudah ditentukan. Jadi kalau G nanti berubahnya, ini DNA ya, DNA. Kemudian DNA ini tadi berubah menjadi kodon ya. Yang merubahnya tadi adalah RNA di sini ya, merubahnya adalah RNA duta. Jadi kalau DNA-nya susah ya ini, nggak mau turun. Jadi kalau tadi sudah tetap ya, jadi kalau G nanti berubah menjadi C. Nah, kemudian kalau C berubah menjadi G. Ini sudah ketentuan ya. Kalau A berubah menjadi U. Nah, kalau T dia berubah menjadi A. Ya, seperti itu ya. Ini sudah ketentuan ya dari DNA, sense menjadi kodon ini. Nah, ini sudah ketetapan ini. Nah, jadi untuk pahamnya nanti kita bisa lihat latihan soal ya, latihan soal. Ada beberapa soal di buku kalian itu. Nah, bisa dilihat halaman 56. Halaman 56. Ada yang sudah buka bukunya halaman 56? Sudah. Nah, coba perhatikan ya halaman 56. Ibu bacakan ya. Di situ adalah gambar nukleotida DNA rantai sense. Nih, seperti ini tadi rantai sense. Diketahui ada CAT, GCT, AAT, GCT, dan ATG. Ditanyakan adalah urutan ya,
kodon. Nah, ditanyakan kodonnya. Nah, kodonnya yang dibentuk dari RNA duta nama lainnya boleh RNA-M atau mRNA, RNA messenger, itu nama lainnya. Nah, disuruh mencari urutan kodon yang benar. Ayo coba silahkan. Ini Ibu hapus dulu. Kecuali ini ya, ini kita nggak bisa ya. Kita clear dulu. Nah, jadi ini tadi dari soal. Nih, dari soal diketahui ada TAT. Kemudian ada apalagi GCT. Ini DNA sense ya. Nah. GCT, AAT, kemudian G. GT lagi, baru ATG. Ya. Sekarang yang ditanyakan kodonnya, ini kan adalah DNA sense ya, DNA sense. Nah, sekarang kita mencari kodonnya. Kodonnya tadi berdasarkan ini ya. Jadi kalau C tadi menjadi apa? G. Iya, betul. Jadi ini berarti menjadi G. G. Kemudian A-nya menjadi apa tadi A? T. A menjadi U ya. U. Ya, T menjadi A. A. ya, betul. Lanjut. Ya, apalagi nih? GCT jadinya apa? C. G. C, G. A. Iya, betul. Lanjut. Jadi apa nih? U. U. A. U, A. Betul. Lanjut. Jadi apa ini? C. G. A. C, G, A. Lanjut. Jadi apa ini? U. A. C. U, A, C. Ya, iya. Jadi adalah kodon ya. Sekarang cek coba nomor berapa? Jawabannya A, B, C, D, E. Yang D. betul? E. G, U, A, C, G, A, U, A, G, C, G, A, U, A, C. Iya, berarti jawabannya adalah D. E. Delta ya. Yang betul delta ya. Yang lain sudah ketemu? Sudah, Bu. Nah, paham ya? Sekarang coba kalian lihat soal nomor 6. Soal nomor 6 coba di situ sekarang kita perhatikan. Soal nomor 6 diketahui adalah asam aminonya. Nah, yang dicari adalah DNA sense. Ini dibalik ya. Yang diketahui dari asam amino. Dan yang dicari adalah kebalikannya DNA sense. Ini asam aminonya diketahui, kita lihat urutannya ada alanin. Alanin. Kemudian ada jam 12 sudah ya. Ya, karena waktu ya, mohon maaf. Jadi silakan berlatih dulu ya di rumah. Pekan depan kita bahas kembali. Silakan mencoba ya, anak-anak. Halo? Ya, Bu. Paham ya? Sudah Ibu jadikan PR ini ya. Ada 3 soal ya. Nomor 6, nomor 7, dan 10. Ya, itu aja tugasnya. Kalau tidak paham boleh nanti bertanya langsung ke Ibu lewat WhatsApp ya. Jadi PR-nya nomor 6, 7, dan 10. Sudah ya? Sudah jelas? Nanti kerjakan di buku ya. Waktunya sampai hari 1 minggu lah Ibu kasih ya. Sebelum pertemuan berikutnya. Jadi nanti Ibu kasih di situ hari Senin ya. Senin depan. Oke? Ya. Ya, tapi usahakan secepatnya ya, kerjakan supaya tidak menumpuk tugasnya. Jadi PR-nya Ibu kasih waktu sampai Senin depan jam 10 malam ya paling lambat. Silahkan ditulis di buku tulis ya, kemudian dipoto. Jadi kalau tidak paham, masih bingung,
boleh menanyakan Ibu atau nanti Ibu kasih juga ada video ya di YouTube Ibu itu ada yang pernah Ibu bahas ya soal tentang ini. Insya Allah nanti Ibu share. Baiklah, karena waktu kita tutup ya sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.